Gitu kan? Jadi jangan layani teman-teman sekalian. Kalau ada muslim yang ajak bertengkar, diam saja. Udah nggak usah. Ini pelajaran. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Sariyah Bashir ibn Sa'ad ke suku Murrah. Tadi kita kembali. Ya, Sariyah yang ketiga tadi Sariyah Bashir juga kan? Bashir kan tadi dikirim 30 orang, 28 orang mati terbunuh. Masih ingat ya? Masih ingat gak? Kalau enggak saya berhentiin nih. Tadi kan kita jelaskan Sariyah Bashir yang ketiga. Bashir tadi sempat dikalahkan oleh suku Murrah, sukunya Al-Harith bin Auf. Ya. 28 orang mati terbunuh, Bashir sempat lari ke benteng Fadak, kemudian selamat. Ada satu sahabat juga melapor kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW membangkitkan semangat jihadnya para sahabat. Bashir sudah kalah, sempat melarikan diri. Nabi SAW suruh bentuk pasukan baru. Di bulan Syawal tahun 7 Hijriah, setelah Idul Fitri, Nabi SAW mengutus kembali Bashir ke suku yang sama, suku Murrah. Dan kali ini diutus bersamanya 300 personil perang. Bashir akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah dan menawan sebagian besar dari mereka serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Termasuk yang sempat lari adalah kepala suku Murrah, Al-Harith bin Auf. Dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri teman-teman sekalian, dia sempat mendatangi Uyainah. Masih ingat Uyainah? Cuma 3 orang yang ingat. Uyainah bin Husn tadi, kepala suku Ghatafan. Dia datang lagi kepada dia, lalu berkata, wahai Uyainah, dia coba yakinkan, Muhammad ini sudah jelas-jelas, kelihatan sekali dia akan menang dan dia akan menguasai Jazirah Arab. Daripada kita dikalahkan dan kita menjadi harta rampasan perang, lebih baik kita ikut, jadi pengikutnya. Kita disuruh perang sana, perang sini, oke saja, yang penting kita dapat ghanimah. Harta rampasan perang ada. Itu kan. Mereka ini belum ada keimanan, bukan mau masuk Islam karena keimanan, tapi karena mau ikut-ikutan perang. Daripada dikalahkan lebih baik masuk Islam. Terus dia bilang sama Uyainah, hai Uyainah, baru bulan lalu, 2 bulan lalu, di bulan Sya'ban, saya sama suku saya membunuh 28 orang sahabatnya Muhammad dan dipimpin oleh Bashir. Sekarang Bashir datang membawa 300 orang dan berhasil mengalahkan sukuku. Maka bagaimana kalau seandainya kita tidak mengalah sekarang dan mungkin dia akan utus pasukan lebih besar lagi. Terus saja Al-Harith dari suku Murrah ini bin Auf meyakinkan Uyainah bin Husn sampai Uyainah mengatakan, baiklah, apa saranmu? Kata dia, kita masuk Islam saja. Kita menuju ke Madinah masuk Islam. Waktu keduanya lagi menuju ke Madinah mau masuk Islam, dan ini dua-duanya sukunya besar. Di tengah jalan mereka bertemu juga dengan satu lagi kepala suku yang lain namanya Farrah bin Hubairah. Farrah bin Hubairah ini lagi mau menuju pergi umrah. Ketemu dengan dua-dua. Ini 3 orang bersahabat, 3-tiganya kepala suku yang berbeda. Farrah bertanya kepada keduanya, kepada Al-Harith dan juga Uyainah, mau kemana kalian? Kata mereka, kami mau ke Madinah, masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad. Farrah berkata, sabar dulu, aku akan menuju ke Mekah untuk umrah dan melihat keputusan Quraisy. Bila Quraisy bersiap-siap memerangi Madinah, maka tunggu sampai siapa yang menang. Yang menang kita dukung, kita jadi pengikutnya. Karena mereka tujuannya bukan untuk masuk ikut akidah, cuma untuk mencari keamanan saja. Bila Muhammad yang menang, maka jadilah pengikutnya. Tapi bila Quraisy yang menang, untuk apa kalian jadi pengikutnya Muhammad? Toh juga kalah. Maka gara-gara pertimbangan ini dari Farrah, keduanya batalkan masuk Islam. Ini. Uyainah dan Al-Harith mengatakan pendapat yang baik. Kita tunggu saja nanti. Mereka tunggulah. Si Farrah pergi ke Mekah. Memang dia mau umrah, tapi umrah jahiliyah ini ya. Farrah pada saat tiba di Mekah dan selesai umrahnya, maka dia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu dia ini kepala suku juga. Apa keputusan kalian tentang kesepakatan dengan Muhammad? Kata Quraisy, sungguh kami hanya berdamai sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Maka si Farrah mulai bimbang. Ini jangan sampai Quraisy ini bohong saja dengan kesepakatan Hudaybiyah. Terungkap lebih jauh lagi, ternyata pada saat itu kebetulan ada kepala suku Bakr. Kalau teman-teman masih ingat suku Bakr, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, sempat
di antara poin kesepakatan, suku Arab manapun yang mau jadi sekutunya muslimin silahkan, yang mau jadi sekutunya Quraisy silahkan. Suku Bakar sempat menjadi sekutunya Quraisy. Dan lawannya suku Bakar selalu mereka berperang namanya suku Khuza'ah. Ini jadi sekutunya muslimin. Dan nanti kita akan lihat, belum sampai 10 tahun tentunya, baru 3-4 tahun berjalan kesepakatan Hudaybiyah, itu sudah terjadi pembatalan karena ada pengkhianatan. Kepala suku Bakar, Bakar ini sekutunya Quraisy. Khuza'ah sekutunya muslimin. Nama kepala suku Bakar Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Dia waktu itu, teman-teman sekalian, kebetulan lagi ada di Mekah dan dilihat oleh Farrah ini. Dia bilang kepada Quraisy, ayolah kita perangi suku Khuza'ah. Terus saja dia memotivasi agar Quraisy mau memerangi suku Khuza'ah. Walaupun Quraisy masih belum menanggapi. Akhirnya Farrah mengambil kesimpulan. Kayaknya Quraisy ini hanya berbohong, dusta saja dan mengatur tipu daya dalam kesepakatan Hudaybiyah. Maka ia pun pulang lalu dia sampaikan kepada Uyainah dan Harith tentang cerita Mekah. Gara-gara ini Uyainah dan Harith akhirnya menunda keislaman mereka. Di sini tentu teman-teman sekalian sebuah pelajaran, subhanallah. Keinginan masuk Islam kedua orang tersebut hanya karena takut, dan ini bisa terjadi. Jadi ada orang masuk Islam teman-teman karena takut dengan muslimin. Ya, takut karena keamanan mereka misalnya. Ada orang masuk Islam mungkin karena ekonomi. Susah hidupnya dibantu oleh muslimin. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena suka sama orang muslim lalu menikah. Ada orang mungkin masuk Islam hanya suka pakaiannya umat Islam. Ya, ada orang begitu, gitu kan? Beberapa wanita di Eropa dan di Amerika masuk Islam teman-teman sekarang karena lihat terkagum lihat wanita pakai jilbab, dan setelah dia pakai dia merasa aman, masuk Islam gara-gara itu. Ada orang masuk Islam mungkin karena kagum melihat figur, jabatan, apa saja. Dan ini semua teman-teman boleh dalam Islam, bukan tidak boleh. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam dinamakan mu'allafati qulubihim. Orang-orang yang hatinya masih bisa pindah agama. Apa hukumnya dalam Islam kita terima semua. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena ekonomi, karena terpaksa, karena takut, semua dihukumi Islam, Muslim. Selama dia syahadat. Masalah dia bohong, hal gaib urusannya Allah. Kalau nanti terungkap ternyata dia berkhianat segala macam, ada hukumannya sendiri. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Tentu setelah itu teman-teman sekalian, banyak sekali syariah yang diutus oleh Nabi SAW dan semua rata-rata berhasil. Tapi tidak semuanya disebutkan oleh para ahli sejarah. Yang saya dapatkan dari beberapa rujukan hanya dikatakan cukup banyak syariah yang ditulis atau diutus oleh Nabi SAW kecil-kecil kepada suku-suku juga yang jumlahnya tidak banyak dan semuanya berhasil. Tapi kejadian yang paling memukau dan harus diungkap ya, sehingga umat Islam tahu di tahun 7 Hijriah adalah Umrah Qadha. Umrah Qadha. Qadha artinya ganti. Kita review kembali. Waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin waktu itu niatnya mau apa teman-teman? Umrah, ya. Mereka kan pakai baju ihram, bawa hadyu, ya, bawa hewan kurban kan gitu. Tapi ditahan oleh Quraisy. Apa di antara butir yang ditulis oleh Quraisy? Di antara berkesepakatan adalah mereka tidak boleh umrah tahun itu, boleh umrah kapan? Tahun depan. Nah, kesepakatan Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Ini sudah tahun 7 Hijriah, berarti sudah tepat waktu di mana mereka boleh umrah lagi. Maka ada judul di sini teman-teman sekalian yang saya tulis khusus namanya Umrah Qadha. Dan itu terjadi di tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Setelah lewat setahun dan tepatnya memang Hudaybiyah terjadi bulan Syawal tahun 6 Hijriah, maka muslimin sesuai kesepakatan sudah boleh masuk Mekah dan mereka punya hak masuk selama 3 hari. Maka keluarlah Nabi SAW bersama seluruh yang ikut di Hudaybiyah tahun lalu kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau yang wafat sebelum tiba masa itu. Juga terdapat 600 orang baru yang tidak hadir di Hudaybiyah tahun lalu, tapi mereka ingin ikut bersama Nabi SAW umrah. Nabi buka, silakan yang mau ikut. Kurang lebih berarti jumlahnya 2000 orang ya, yang ikut bersama Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat pakai senjata lengkap. Kali ini bukan seperti umrah yang sebelumnya. Umrah sebelumnya cuma pakai baju ihram. Tidak ada
baju besi, tidak ada perisai, tidak ada tombak, tidak ada topi besi, tidak ada semua. Sekarang tidak, bawa semuanya. Harus dibawa semuanya. Nabi SAW waktu itu menyuruh membawa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Nabi SAW mengatakan benar. Dan ini hanya saja berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Kita tidak akan masuk ke wilayah haram bawa senjata, tapi di luar haram kita taruh. Dan ini teman-teman sekalian mesti menjadi pelajaran setiap muslim. Muslim harus cerdas dan jeli, tidak boleh ditipu. Mereka harus bersiap siaga. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh dan tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ini pelajaran dari kehidupan Nabi SAW. Walaupun kita tidak melanggar kesepakatan. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin bersenjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan perang? Lalu kenapa kau bawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan. Semua senjata akan kami letakkan di luar wilayah haram. Enggak ada yang masuk wilayah haram. Dan pada saat itu, Nabi SAW menunjukkan kepada Quraisy semuanya diletakkan di luar. Tetapi senjata ini diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW yang luar biasa. Setiap kuda ditaruh di atasnya tombak, pedang, perisai, baju besi yang seorang mujahid, seorang sahabat bisa langsung pakai, langsung naik, langsung perang. Jadi bukan cuma ditaruh begitu saja ditumpukin, ditaruh rapi. Sedemikian rupa. Dan yang jaga itu 200 orang sahabat. Semuanya pakai baju perang lengkap. Supaya kalau terjadi pengkhianatan di Mekah nanti, ini kan 2000 orang yang masuk, berarti 1800 orang masuk, 200 jaga senjata. Ini kalau dibunuh massal di Mekah jadi masalah. 200 orang ini harus siap untuk membawa senjata masuk ke dalam. Pada saat itu pun Quraisy waktu melihat Nabi SAW tidak membawa senjata dan semua ditaruh di luar wilayah haram dan juga di sekitar di situ Quraisy meletakkan pasukannya, menjaga juga 200 orang itu. Betul nggak senjata nggak dibawa? Gitu kan. Dan ternyata mereka betul-betul tidak membawa itu. Maka Nabi SAW pun masuk umroh bersama para sahabat. Pada saat Nabi SAW sudah masuk 1.800 orang kurang lebih masuk ke dalam wilayah haram sambil bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimat talbiyah dan 200 orang sahabat menunggu di luar wilayah haram untuk menjaga senjata muslimin. Abu Sufyan waktu itu yang merupakan pemimpin Quraisy, dia tidak ingin masyarakat Mekah berinteraksi dengan muslimin, khawatir nanti ada yang terpengaruh lalu mau masuk Islam. Maka dia sempat menyebarkan isu kalau muslimin yang datang dari Madinah sedang tertimpa penyakit kuning. Waktu itu begitu disebutkan, penyakit yang biasanya menimpa seseorang, kulitnya berwarna kuning dan penyakit itu menular. Bisa membuat tubuh seseorang melemah dan terjangkit. Artinya orang yang kena dekatnya bisa terjangkit, menular. Mendengar berita tersebut, mayoritas penduduk Mekah segera melarikan diri keluar. Karena muslimin berada 3 hari di sana. Kemudian mereka pun naik tinggal di bukit-bukit agar bisa menyaksikan muslimin dari jarak jauh. Yang tinggal di Mekah tentu tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu kalau itu cuma isu seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Muawiyah dan lain-lainnya, mereka tidak mau pula keluar dari Mekah. Muslimin pada saat masuk Mekah mereka kaget, tidak ada orang, sunyi, cuma ada beberapa orang saja dari tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka pun lebih gembira, mereka bisa bertakbir, bertahlil, mereka bisa tawaf, bahkan menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Nabi SAW waktu itu sudah 7 tahun tidak memasuki kota Mekah dan beliau sangat gembira, demikian juga muslimin. Mereka terus bersyukur kepada Allah tentu yang maha mulia. Namun pada saat akan tawaf, Nabi SAW sempat mendengar isu tadi. Kalau Abu Sufyan menyebarkan berita itu, Abu Sufyan belum masuk Islam. Menyebarkan isu tidak benar bahwasanya muslimin kena penyakit kuning dan ini yang menyebabkan kenapa Mekah jadi kosong. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya masyhur, Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Artinya ini perintah Nabi SAW untuk seluruh muslimin yang dianggap remeh oleh musuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apapun yang mereka mampu, keterampilannya, kekuatannya, suaranya, gerakan tubuhnya, harus dia tunjukkan kepada orang-orang kafir bila mana memang mereka dasarnya mau memfitnah muslimin atau bahkan memang menantang muslimin seakan-akan
muslim itu lemah. Nabi SAW lalu memperlihatkan kepada para sahabat apa yang mereka harus lakukan. Nabi SAW memperlihatkan lengan sebelah kanan beliau, melipat baju ihram dari bawah ke tiaknya SAW, sehingga lengan kanan semuanya kelihatan, dan Nabi SAW memang memiliki tubuh yang sangat kekar, berotot. Kemudian beliau menyuruh sahabat semua melakukan itu. Maka semua sahabat pun melakukan, 1000 lebih orang semuanya pakai begitu, tawaf secara bersamaan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan berjalan atau berlari ramel. Ramel itu aslinya berlari kecil. Dan biasanya berlari kecil ini berlari di tempat tapi sedikit bergerak. Dan ini membutuhkan ekstra tenaga. Orang kalau berlari langsung kencang mungkin lebih sedikit tenaga yang dikeluarkan. Tapi kalau berlari di tempat dan sambil berjalan tetap bergerak ke depan, dengan padatnya orang membutuhkan ekstra energi. Dan ini harus orang yang sehat. Nabi SAW menunjukkan itu dan para sahabat juga melakukannya. Dan akhirnya ini menjadi sunnah, disilakan dengan ramel, di 7 putaran, sunnah orang yang sedang umroh atau haji atau yang sedang tawaf memakai baju ihram, ini memperlihatkan lengan sebelah kanannya karena kejadian itu. Maka semua sahabat melakukan itu sambil membaca doa. Pada saat itu mereka sambil membaca talbiyah, para sahabat membaca, seluruh orang Quraisy di atas gunung melihat. Lalu mereka saling membisikkan satu sama yang lain. Demi Allah enggak mungkin orang sakit kuning begini gerakannya. Orang penyakit kuning itu lemah semua. Ini 1000 semuanya dengan suara yang keras, dengan postur tubuh yang berlari kecil di tempat, dengan memperlihatkan lengan mereka. Ini enggak mungkin. Maka akhirnya terhilangkanlah isu tersebut karena penglihatan mata mereka sendiri. Namun melihat kejadian tersebut tentunya, karena sudah terlanjur mereka keluar dari Mekah, dan mereka tidak mau masuk kecuali sudah 3 hari, maka seorang sahabat itu lagi tawaf, namanya Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha ini salah satu sahabat yang nanti mati syahid tentunya ya, di perang Mu'tah. Beliau melantunkan syair waktu lagi tawaf, dan syair ini semuanya berisikan tantangan perang. Beliau mengatakan kalimat masyhur, khallu banil kuffara an sabili. Artinya biarkan saja orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Inni syahidtu annahur rasulu. Ya. Karena sungguhnya aku sendiri telah bersaksi bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Haqqan wa kullul khairi fi sabilih. Ini sebuah kebenaran dan semua kebaikan hanya ada di jalan ajarannya atau di jalannya. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW. Nahnu qatalnakum ala ta'wilih. Dan kami pasti memerangi kalian hai Quraisy sesuai dengan instruksinya. Suruh perang kami perang. Kama darabnakum ala tanzilih. Dan kami juga akan memenggal leher-leher kalian. Ya. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun kepadanya. Darban yazilul hammu ammaqilih. Pukulan ya, atau tebasan yang akan menyebabkan kesedihan bagi yang tertimpa. Wa yarhalul khalilu an khalili, dan pasti pukulan itu akan memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Dengan suara keras. Rupanya ada beberapa sahabat dengar syair ini, mereka tertarik dengan kalimatnya, mereka ulangi, jadi suaranya jadi besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, tentu ini teman-teman sekalian syair-syair ini syair tantangan perang ini. Ya kami menebas leher kalian dengan Al-Quran, kami memerangi kalian karena perintah Nabi kami sedang bersama kami. Begitulah maknanya. Beliau suruh kita perangi kalian, kami akan perangi kalian sekarang juga. Tantangan perang, lagi tawaf. Gitu. Umar bin Khattab sempat menegur waktu itu Abdullah bin Rawaha, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Waktu itu Umar menegur, kata ahli sejarah, ada 2 sebabnya. Yang pertama, pada saat orang lagi tawaf tidak semestinya lantunan syair ya, yang diucapkan, tapi mestinya doa dan zikir. Umar mau tegur itu sebenarnya. Yang kedua, muslimin sedang tidak bersenjata, sekarang senjata lagi di luar. Jangan sengaja cari gara-gara. Jangan sampai Quraisy terganggu dengan syair tersebut lalu tiba-tiba menyerang muslimin sementara muslimin belum siap. Maka Nabi SAW waktu itu waktu dengar Umar berkata, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Maksudnya hati-hatilah, jaga lisanmu. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Hai Umar, tidak usah khawatir, aku mendengar. Aku juga dengar apa yang diucapkan Abdullah, biarin aja dia." Bahkan Nabi SAW mendukung pada saat itu. Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah,
Beliau lagi di depan dan Abdullah di belakangnya, lalu berkata, wahai Abdullah, ucapkan kalimat yang lebih baik. Bacalah, la ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Dia Maha Esa. Sadaqa wa'dah. Dia membenarkan janji-janjinya. Wa nasara abdah. Dan Dia telah menolong dan memenangkan hambanya, Nabi Muhammad SAW. Wa a'azza jundah. Dan Dia memuliakan tentara-tentara yang membela di jalannya. Wa hazamal ahzaba wahda. Dan yang telah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Tentu kalimat terakhir, wa hazamal ahzaba wahda, ini menyakiti sekali bagi Quraisy, karena yang paling besar jumlah pasukan di perang Ahzab adalah Quraisy. Dan betul-betul mereka dihantam oleh angin pada saat mereka terbubarkan pada malam itu. Dan sudah kita jelaskan pada saat kita jelaskan perang Khandaq atau perang Ahzab. Lalu Abdullah pun melakukan itu dan semua sahabat mengikuti, akhirnya menjadi sunnah yang diturun-temurunkan dari Nabi SAW. Artinya orang kalau lagi tawaf membaca zikir tadi. Nabi SAW selesai tawaf, beliau pun menyembelih domba, dan ini juga sunnah yang banyak muslimin belum kerjakan di dalam umroh. Karena ini bukan haji, umroh. Dan banyak jemaah kita pada saat umroh mereka tidak menyembelih di Mekah. Padahal sebenarnya sunnah Nabi SAW ini yang mestinya dikerjakan walaupun sekali dari sekian banyak umroh yang kita kerjakan. Dan dia hukumnya wajib, ini sunnah kalau umroh tentunya, boleh dikerjakan boleh tidak. Dan dia menjadi wajib bagi haji yang tamattu dan qiran. Dan haji ada 3 macam, ada haji ifrad, haji saja tanpa ada umroh, ini tidak ada kurbannya. Ada haji ya, tamattu, umroh dulu baru haji. Dan ada haji qiran, haji dulu baru umroh. Jadi umrohnya dikerjakan setelah haji, namanya qiran. Tapi dua-duanya tamattu dan qiran ini ada kurbannya. Nabi SAW lalu pada saat selesai berkurban, beliau menyembelih di sana, lalu beliau mengirim kepada Quraisy yang memegang kunci Ka'bah agar membukakan pintu Ka'bah untuk beliau. Dan memang selain muslimin, teman-teman sekalian, Ka'bah dulu selalu dibuka pintunya. Dan Ka'bah memiliki 2 pintu, tempat masuk dan tempat keluar. Jadi orang mula lalang masuk keluar. Semua orang boleh masuk. Quraisy pun membukakan buat mereka. Tapi waktu muslimin masuk mereka menguncinya, tidak boleh buka. Nabi SAW kirim, minta kepada pemegang kunci untuk membukanya. Tapi mereka menolak. Mereka mengatakan ini tidak dalam kesepakatan. Nabi SAW pada saat melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, maka beliau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati mereka akhirnya. Beliau mengatakan pada Bilal, kalau begitu hai Bilal, Ka'bah tidak dibuka, naiklah ke atas Ka'bah. Dan azanlah. Karena sekarang waktu sholat sudah tiba. Waktu itu kebetulan tiba waktu sholat. Tapi tidak disebutkan waktu sholatnya apa. Maka Bilal pun akhirnya naik dan azan di atas Ka'bah. Dan 2 kali Bilal azan di atas Ka'bah. Di umrah qada'in dan juga nanti pembebasan kota Mekah. Waktu melihat kejadian tersebut dengan suara keras Bilal muazzin. Dan mereka tahu, orang Quraisy tahu siapa Bilal. Bilal ini mantan budaknya mereka dulu di Mekah. Orang yang dianggap kelas nomor 2 lah gitu kan. Maka Quraisy pun terpukul. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau mereka mengganggu, ini jelas-jelas mereka dalam perdamaian.